Jurus tenang menarik rezeki berlimpah. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan ketenangan ya. Ketenangan batin tentu saja sahabat, karena begitu banyak orang di era sekarang ini batinnya dominan tidak tenang. Alhasil apa? Ya, hidupnya ruwet, pikirannya kemerungsung, hatinya bergejolak dan sebagainya. Dampaknya adalah pada rezeki, yaitu rezeki mereka tidak baik, tidak lancar, dan ada persoalan tentang finansial atau ekonomi. Maka dari itu, Anda yang saat ini sedang bergejolak batinnya, sedang stres pikirannya, hampir dipastikan itu juga berdampak pada rezeki Anda yang tidak bagus. Nah, maka dari itu di sini saya ingin sampaikan bahwa ketenangan batin itu sangat penting. Karena ketika kita tenang, maka keheningan tercipta, kedamaian itu terbentuk, dan kebahagiaan itu ada. Alhasil apa? Nah, saat kita bisa mengakses rasa ketenangan, rasa kedamaian, rasa bahagia, kemudian atensi kita pada rezeki, maka rezeki ya bisa lebih mudah kita dapatkan. Tiba-tiba dapat job, tiba-tiba ada yang transfer, ya. Kalau misalnya Anda seorang penjual online, tiba-tiba ada bonus dari bos, tiba-tiba dapat peluang kerjaan dan seterusnya sahabat. Nah, berbeda kalau misalnya ada yang sedang ruwet pikirannya. Terlebih lagi jika Anda saat ini sedang punya persoalan, katakanlah terlilit utang. Orang-orang yang terlilit utang itu pikiran stres, ya kan? Batinnya itu tidak bisa tenang, sehingga tidak mampu berpikir dengan baik. Maka dari itu orang yang sedang terlilit utang kemudian stres, ingin segera cepat dapat solusi, ya, mereka ketika memutuskan itu tidak sesuai dengan batinnya. Keputusan mereka itu berlatar pada nafsunya, ingin cepat beres hutangnya. Kemudian ketika ada peluang, ya, yang menjanjikan dapat keuntungan sekian, ya, dapat uang dengan cepat, ya mereka tergiur. Saat mereka tergiur, kemudian masuk ke dalam tawaran itu, kebanyakan ya mereka kena tipu. Nah, itu sebabnya batin tenang ini sangat penting. Nah, lalu bagaimanakah caranya untuk bisa menciptakan ketenangan di dalam batin? Sebenarnya banyak cara sahabat, bergantung pada kondisi masing-masing. Ada orang yang tenang saat berzikir, ya, membaca wirid. Nah, tujuan membaca wirid, tujuan membaca zikir itu sebenarnya untuk menciptakan ketenangan di dalam diri. Kalau misalnya tujuan Anda yaitu agar mendapatkan rezeki saat baca wirid, saat baca amalan, atau Anda punya hajat tertentu, ya, lalu batin Anda malah kemerungsung, berarti niat Anda yang keliru. Padahal tujuan dari membaca wirid, membaca zikir, membaca amalan apapun itu untuk meningkatkan ketenangan di dalam diri kita. Saat ketenangan tercipta itulah maka solusi bisa datang. Saat ketenangan terbentuk itulah maka jalan keluar itu lebih mudah kita dapatkan. Tetapi yang menjadi persoalan dan yang salah kaprah adalah orang berlomba-lomba mencari amalan. Lalu tujuan mencari amalan itu agar mendapatkan apa yang diinginkan, hajatnya terkabul dan seterusnya. Dan saat dalam proses melakukan amalan itu batinnya masih saja kemerungsung, pikirannya masih saja ruwet, ya bagaimana ketenangan tercipta dan bagaimana solusi bisa datang? Kan tidak mungkin. Ya, ketenangan bisa diciptakan melalui amalan bacaan wirid. Ada juga melalui meditasi, ya.
Ada juga orang yang mendengarkan musik, ya kan? Mendengarkan lagu-lagu, tentu saja yang memberdayakan kan? Karena banyak sekali lagu-lagu yang tidak memberdayakan. Anda perlu memilih dan memilah lagu mana yang benar-benar memberdayakan dan bisa menciptakan ketenangan di dalam diri Anda. Terutama lagu-lagu terkait dengan relaksasi, musik relaksasi. Ini bisa menciptakan ketenangan di dalam diri kita, sahabat. Ada juga orang yang bisa tenang ketika mereka itu membaca buku. Ada orang yang tenang ketika dia dalam kesendirian. Ada juga orang merasakan ketenangan ketika mereka bisa bersenda gurau, bercanda, ya, melucu, humor, dan seterusnya. Nah, sekarang cek diri Anda, sahabat. Anda ketika bisa tenang itu dengan cara apa? Yang tahu adalah diri Anda sendiri. Kalau saya sendiri secara pribadi, ketenangan saya tercipta ketika pertama adalah saya mengakses rasa syukur, ya, mengakses rasa syukur, sahabat. Kemudian saya juga bisa tenang ketika saya menyimak atau mendengarkan lagu-lagu bertema Islami atau sholawatan, ya. Kemudian saya juga bisa tenang ketika dalam kesendirian, ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah temukan dulu, sahabat, Anda itu tenangnya ketika melakukan apa atau ketika sedang beraktivitas apa. Nah, Anda perlu mengintrospeksi diri Anda. Anda perlu cek ke dalam diri Anda, evaluasi diri Anda. Tenang Anda itu saat kapan, saat bagaimana kondisinya, saat harus melakukan apa. Nah, jika Anda sudah menemukan, maka Anda perlu yang namanya sering-seringlah dalam kondisi itu, dalam melakukan aktivitas itu, sehingga yang tercipta apa? Ya, ketenangan di dalam diri Anda. Nah, kalau saya jujur, kalau misalnya melakukan amalan sekian ratus kali, sekian ribu kali, saya malah tidak tenang, ya, karena dari sejak dulu saya memang sepertinya kurang cocok dengan cara itu. Karena ketika saya melakukan amalan dengan jumlah tertentu, pikiran saya adalah, apa yang ada di dalam benak saya adalah mencapai target. Kalau sehari 100, ya sudah 100 harus tercapai. Kalau dalam sekali duduk 200, ya sudah 200. Atau kalau dalam sehari 1000, ya sudah 1000. Sehingga yang saya fokuskan adalah jumlahnya, bukan penciptaan ketenangan di dalam diri saya. Nah, kalau misalnya Anda bisa menciptakan ketenangan dengan bacaan amalan, wirid, atau apapun itu, ya silakan lakukan, karena itu baik untuk Anda. Nah, setiap orang punya cara masing-masing. Nah, saat Anda bisa menciptakan ketenangan di dalam diri Anda, lalu Anda atensinya, perhatian Anda adalah pada kemudahan rezeki, keberlimpahan rezeki, maka rezeki berlimpah bisa hadir dalam diri Anda, sahabat. Itu saja, sahabat, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, silakan evaluasi diri Anda, cari cara, ya, bagaimanakah agar Anda bisa tenang, lalu Anda atensikan pada keberlimpahan rezeki sehingga rezeki berlimpah hadir dalam hidup Anda. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hasil serta urusan Anda. Saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.